orangnya baik. Terus dia bertanya, kok kakak tahu dia baik? Iya, saya kenal. Asal mulanya, waktu saya diundang di salah satu stasiun televisi, yang mana Ibu Degi tersebut adalah salah satu presenter. Di akhir acara, waktu itu saya dengan niat baik, karena dia baik ke saya, dia bertanya sama saya sebelumnya, kakek saya suaminya TNI ya, tapi kalau saya kan tidak pernah membawa-bawa suami keluarga saya. Kami tidak punya hak untuk membawa-bawa keluarga kami, karena saya pikir yang cukuplah saya yang di media sosial. Suami kami nggak perlu bawa. Saya cuma ketawa waktu itu. Sehingga saya terus setelah itu gitu. Nah setelah di akhir pertemuan saya ngomong, sampaikan salam buat pacar kamu ya. Pacar kamu orangnya baik. Terus dia bertanya, kok kakak tahu dia baik? Iya, saya kenal dengan pacar kamu dan orangnya baik. Selesai. Selesai. Saya nggak tahu selanjutnya kenapa begini. Tapi setelah itu dia panggil saya di podcastnya melalui teman saya. Sebelumnya waktu kejadian habis dari itu dia WA-an sama teman saya, yang dimana saya ada di sebelah teman saya itu yang megang telepon. Dia WA, teman saya bilang, kamu diam-diam mbak, ini ada WA dari dia. Dia jelek-jelekin saya ya. Oh dasar nenek-nenek merasa kecantikan. Emang bener mas saya begini-begini. Saya baca, saya di samping. Dan teman saya ini mengikuti instruksi saya. Apa pertanyaan saya? Tulis, dia balas dan hina-hina saya. Oke, nggak apa-apa. Terus saya sih nggak apa-apa. Nah setelah itu, setelah keluar YouTube ini sekitar jam 1:30, tapi saya nggak mau nunjukin itu ke kepolisian. Sekitar setengah jam kemudian dia WA teman saya itu yang saya melihat dia jelek-jelekin saya. Dia WA teman saya dan dia bilang, besok podcast yuk ke tempat saya. Ajak sekalian Tessa Mariska. Ada dia serutut. Nah karena saya sudah melihat ini dia gituin saya, terus saya mau diajak ke podcast. Saya pikir buat apa saya diajak ke podcastnya? Biar seru, biar naik podcastnya, saya nggak mau. Nah situ. Karena saya pikir ada jalur wartawan, ada jalur andaikan, tapi saya jawab, sampaikan kepada dia, ada di sini, semua ada bukti yang saya serahkan ke polisi. Kalau ini berkelanjutan ya, katakan ke dia, saya tidak pernah menjelek-jelekan dia. Suara saya masih ada. Saya tidak pernah menjelek-jelekan dia. Kenapa dia menjelek-jelekan saya? Dan teman saya forward ke dia. Itu aja. Jadi sebelum itu ada bersinggungan apapun pada sampai selepas acara itu sendiri. Bersinggungan artinya saling menjelekkan di acara itu sendiri. Enggak, itu waktu itu pas lagi Yubrik, pas lagi booming Yubrik. Jadi pertanyaan tentang Yubrik. Pertanyaan tentang Yubrik, dia juga baik ke saya. Kan dia menanyakan benar nggak suaminya Mbak TNI. Nah saya tidak mau bawa suami saya cuma ketawa. Sehingga saya bilang salam ya buat pacar kamu. Mbak kok tahu anaknya baik loh. Kok tahu teman lama aku. Mbak Tessa, cuma penegasan aja ini kan karena yang dibawa-bawa kan Persit, mungkin itulah yang bikin Mbak Tessa merasa terusik gitu ya, keberatan yang sangat besar gitu ketika bawaan organisasi Persit tadi. Untuk penegasan aja, apa memang iya mungkin banyak orang yang belum tahu apa memang Mbak Tessa itu istri dari seorang TNI Angkatan Darat gitu, atau ya Persit kan Angkatan Darat ya, itu seperti apa mungkin untuk kejelasan aja, penekanan aja. Sama seperti teman-teman saya yang DM saya, ya termasuk teman-teman artis juga. Mungkin kamu istri kedua, mungkin kamu istri simpanan, sehingga jangan salahkan orang kalau mencari tahu suami kamu. Karena di sini saya menyayangkan ya.
Tidak semua orang yang tidak membawa suaminya ke depan umum adalah istri simpanan. Dari sini dari pertanyaan abang ini saya baru tahu, menyimpulkan. Mungkin dikira saya simpenan, mungkin dikira saya istri kedua, sehingga manggil-manggil persir. Ya. Mungkin. Oh, manggil persir nih gue biar malu sekalian. Kan dia katanya ibu TNI. Ya mungkin, tapi dia salah. Saya terdaftar resmi saya. Negara, agama, saya terdaftar semua saya. Saya pesta di tanggal 16 Desember 2011 di Balai Samudra Tebet. Saya memang tertutup. Tapi beberapa petinggi DPR RI tempat saya bekerja. Saya staf ahli DPR RI dari 2009. Staf ahli khusus DPR RI dari 2009 sampai saat ini. Maaf kalau saya belum pernah ngomong ke media juga. Karena saya pikir cukup mereka tahu saya adalah dulu artis, itu aja. Ya. Beberapa petinggi dari DPR RI datang dan ikut memberikan selamat ke saya. Oke, mungkin tidak bisa, susah untuk cari tahu ya. Tapi ada teman artis saya, Ageng Kiwi. Karena itu adalah teman lama saya, boleh cari tahu. Saya pesta meriah Ageng Kiwi datang. Itu sih. Mungkin itu salah satu buktinya aja. Kalau saya pesta dan saya istri resmi. Teresa. Nah, Balai Sudirman Tebet. Balai Sudirman tanggal 16 bulan Desember 2011. Mungkin Balai Sudirman bisa ada. Itu saya pesta di sini. Teresa, berarti sebelumnya hubungan dengan Ibu Devi sendiri baik-baik saja? Baik. Saya ketemu baik. Setelah video itu keluar, Kak Tessa sendiri sudah menghubungi langsung atau mencari tahu kenapa bisa mengeluarkan video seperti itu mungkin? Kan saya waktu itu setelah video keluar kan dia ngajak saya podcast. Teman saya korak ke saya ngajak saya podcast, ajak Tessa Mariska biar rame seru. Saya bilang sama Dewi, saya tidak pernah menjelekkan, nanti akan saya catat. Saya tidak pernah menjelekkan dia. Kenapa dia menjelekkan saya? Saya udah forward ke dia. Saya suruh forward, tapi tidak ada jawaban. Saya cari rekamannya. Ada yang lain mungkin ke... Ada yang lain mungkin pertanyaan untuk mau jawab sama Jumi atau Kamus Khalid. Prinsipnya sih gini ya, saya juga melihat di sini kan hubungan antara junior penyanyi dangdut ya, Mbak Tessa ya, junior dengan senior. Ya di sini sih saya pada prinsipnya membacakan terkait dengan somasi ini secara terbuka karena memang memberikan kesempatan, memberikan harapan untuk nama Dewi Persik tetap bersih dengan cara apa? Meminta maaf di depan publik, kurang begitu ya. Karena prinsipnya kita nggak mau perang kok. Minta maaf aja, ngakuin kesalahan. Manusia kan nggak luput dari salah. Ini setelah diajak podcast saya ngomong begini ke teman saya. Nggak bisa digedein lagi Kak ya? Hah? Agak digedein lagi. Ada mic? Ini karena saya sedih. Karena dia WA sama teman saya, pansos nenek-nenek, saya baca loh di samping. Teman saya ngeliatin ke saya. Nah saya kecewa, saya bilang kenapa disebut saya pansos, kenapa disebut saya nenek-nenek, kenapa sebut saya begitu. Saya kecewa, itu intinya saya ngomong. Saya dengar, saya ngomongnya begitu, sampaikan. Tapi tidak ada kata maaf, tidak ada kata apa-apa. Bang, jika memang tidak ada permintaan maaf dari Dewi sendiri kan abang kasih waktu 3 kali 24 jam, betul 3 hari ya, berarti akan melaporkan. Betul, tentunya gini, kita mau melaporkan atau ada hal lain yang ingin kami lakukan ke depan, prinsipnya saya dan tim lawyer beserta dengan tentunya klien saya akan mendiskusikan terkait dengan hal ini. Impact dari ini apakah Dewi Persik sesegera mungkin merespon
dari somasi terbuka kami. Mbak Tessa Mungkin udah kalau itu komunikasi. pasal yang disamakan pasal Baik, pasal Kemarin minggu kali malam. kali dek. Ada masalah. Ya, di sini. jadi pasal yang akan nanti kita tunjukkan itu kepada Dewi Muria Agung alias Dewi Persik itu pasal 310 KUHP sampai dengan 321 KUHP junto pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Jadi itu nanti yang pasal kita akan kenakan terhadap saudari Dewi Persik kan. Karena ini tidak hanya menyinggung terkait klien kita, tetapi ini membawa-bawa organisasi yang sudah berdiri 2 tahun kan itu, 1 tahun kurang 2 hari pasca kemerdekaan kan itu. Jadi harus tahu ini Ibu Dewi Persik ini berdiri 15 Agustus 1946. Ini ikatan istri prajurit ini, jangan main-main. Nah, jadi itu tolong tuh lakukan segera klarifikasi dan minta maaf. Kalau tidak, ya kita akan lakukan proses-proses yang tentunya sudah kita sepakati nanti antara klien dan ketua tim kita. Terima kasih. Mbak Tessa udah komunikasi sama suami, mungkin respon suami seperti apa terkait permasalahan ini? Jujur saya tidak berani. Sebelum menunjuk hidung saya nggak berani. Karena saya tidak mau terjadi kehebohan. Tunjuk dulu hidung saya. Kalau tidak tunjuk hidung saya, baru saya akan mengatakan pada suami saya. Berarti ini persik-persik yang lain. Ibu-ibu persik se-Indonesia yang udah pensiun ke bawah karena umur 60. Andai, saya bilang dari awal, jiwa besar tunjuk aja saya, biar nggak rebat. Tapi kalau nggak nunjuk saya, andai pun malu nunjuk saya, ya silakan aja nanti. Kan kita negara hukum. Dengan Ibu Persik Pasti tadi. ada ibu persik yang tidak terima. Pasti mereka ketakutan nanti istrinya, suaminya bertanya, siapa yang melakukan tidak pantasan? Ada tidak terjadi ketidakharmonisan dalam rumah. Itu yang kita khawatirkan. Ibu persik ribuan persik ini ratusan ribu, kalian bisa klik di Google berapa? Akan bertanya-tanya. Saya nggak yang melakukan tidak pantasan, karena tidak pantasan itu banyak artinya apa yang dilakukan. Belum dari lebar sekali, luas sekali, dan kita harus minta untuk sekali lagi ya, Mbak Dewi Persik untuk klarifikasi terkait dengan hal itu. Untuk klien saya dalam hal ini adalah Mbak Tessa Mariska. Sekali lagi saya tekankan klien saya Mbak Tessa Mariska untuk Dewi Persik segera meminta maaf, melakukan klarifikasi, dan juga keputusan yang memang sudah kami ambil untuk melakukan somasi terbuka ini supaya nama klien kami juga bersih, supaya betul-betul clear. Ini yang ditujukan ke siapa? Kalau Dewi Persik, ya, Mbak Dewi Persik ya, tolong untuk menjadi atensi dari Mbak Dewi Persik. Terima kasih. Yang kedua adalah meminta maaf kepada institusi Persik. Ya, yang pertama meminta maaf kepada klien saya, ya, Mbak Tessa Mariska. Yang kedua adalah meminta maaf kepada institusi Persik. Ini statement dari kami dan mohon menjadi atensi daripada Mbak Dewi Persik. Salam hormat Mbak. Thank you.